Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pesawat sederhana. Kita seringkali merasa dimudahkan karena adanya alat bantu yang dinamakan pesawat sederhana. Terlepas dari maraknya alat-alat canggih yang dapat membantu pekerjaan kita, pesawat sederhana tidak dapat dilupakan begitu saja. Pesawat sederhana adalah alat yang dapat mempermudah kita dalam melakukan usaha. Pesawat sederhana bekerja dengan cara menggunakan gaya, merubah arah, dan memperbesar udara. Ada beberapa jenis pesawat sederhana, diantaranya pengungkit atau tuas, katrol, bidang miring, dan roda berporos. Pada video kali ini, kami akan memberikan beberapa contoh pesawat sederhana yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita simak penjelasan dari kami berikut ini. Nah, baiklah langsung saja yang pertama, pesawat sederhana jenis tuas. Nah, tuas ini juga sering disebut sebagai pengungkit. Tuas merupakan salah satu pesawat sederhana yang usianya paling tua dibandingkan dengan pesawat sederhana lainnya. Nah, tuas ini juga digunakan pada peradaban kehidupan nenek moyang kita. Nah, pada saat itu, tuas digunakan untuk memindahkan benda-benda berat sehingga memudahkan pekerjaan manusia. Nah, pengungkit jenis tuas ini dibagi menjadi 3, tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Nah, di sini saya akan lebih fokus membahas tuas jenis ketiga. Nah, mengapa saya lebih fokus ke situ? Nah, karena pada tuas ketiga ini lebih sangat mudah kita jumpai benda-benda tuas jenis ketiga ini di sekitar kita. Nah, pada contohnya di sini ada 3 jenis benda contoh pesawat sederhana tuas jenis ketiga. Yang pertama ada hektar. Nah, yang kedua ada pemotong kuku, dan yang ketiga ada gunting. Nah, ketiga jenis benda ini merupakan salah satu tuas jenis ketiga. Nah, di sini saya akan mengambil contoh pemotong kuku. Nah, pada pemotong kuku ini memiliki 3 titik. Nah, yang pertama ada titik tumpu, kedua ada titik kuasa, dan ketiga ada titik beban. Nah, titik tumpu yang terletak pada pemotong kuku ini terletak pada bagian yang pertama ini. Pada pisau bisa kita sebut sebagai pisau pewadah pemotong kuku. Nah, titik kuasa pada pemotong kuku ini berada di tengah-tengah sini antara titik tumpu dan titik beban. Di tengah-tengah sini bisa kita lihat di sini. Nah, selanjutnya yaitu titik beban. Nah, titik beban ini berada pada saat kita menjepit pemotong kuku, berada pada ujung di sini. Ini saya menjepitnya. Nah, jadi 3 titik pada pemotong kuku ini saling bekerja sama, sehingga seperti ini: titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Titik beban ini pada tangan saya menekan. Tekanan ini merupakan sebuah beban pada titik yang ketiga ini. Nah, ini gunting kuku ini memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari memotong kuku. Nah, itu cukup sekian pembahasan tentang tuas dari saya. Selanjutnya yaitu katrol. Katrol ada 3 jenis. Yang pertama katrol tetap, yang kedua katrol bebas, dan yang ketiga katrol majemuk. Di sini saya akan membuat dan mempraktekkan salah satu jenis katrol, yaitu katrol tetap. Alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu kardus, tali, lakban, pipet, lidi, dan gunting. Pertama-tama kita gunting atau potong kardus seperti ini untuk penyangga pada sumur. Kemudian ini sebagai sumur ya, kita tempelkan seperti ini, sebagai penyangganya. Kita akan lem.
Nah, hasilnya akan seperti ini setelah kita lem. Mohon maaf kurang rapi ya. Seperti ini. Kemudian kita gunting atau bentuk kardus seperti ini dan kita lubangi pada tengahnya supaya pipet ini bisa masuk ke dalam sini. Setelah itu kita potong pipet kira-kira 2-3 cm. Kemudian kita masukkan ke kardus yang sudah kita lubangi tadi seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti kita gunakan sebagai katrolnya ya guys. Selanjutnya kita lubangi ini sebagai penyangga nanti. Selanjutnya sebagai penyangga katrol kita masukkan sini. Kurang lebih seperti ini guys. Selanjutnya membuat ember untuk sumurnya. Kalian bisa sekreatif mungkin, bisa dari tutup botol atau apapun yang lainnya. Di sini saya menggunakan kardus yang saya lem membentuk seperti ini. Mohon maaf kurang rapi. Kemudian kita lem talinya seperti ini. Kemudian kita tali. Nah, setelah kita tali seperti ini bentuknya, kita pasangkan di sumurnya, teman-teman. Nah, akan kurang lebih seperti ini. Nah. Selanjutnya penjelasannya yaitu titik tumpu yaitu ada di sini dan bebannya ada di timba ini, ada di air, dan gayanya ada pada manusia yang sedang menarik ini. Nah, kita beri contoh, kita kasih beban ya. Contoh saja ini air. Nah, jadi akan memudahkan manusia untuk mengangkat air dari dalam sumur, mengangkat air. Nah, jadi akan lebih ringan jika menggunakan pesawat sederhana jenis katrol. Jadi seperti itu penjelasan dan contoh dari katrol tetap. Jika masih banyak kekurangan ataupun ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan yaitu bidang miring. Apa itu bidang miring? Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Penerapan bidang miring dapat mengatasi hambatan besar dengan menerapkan gaya yang relatif lebih kecil melalui jarak yang lebih jauh daripada jika beban itu diangkat vertikal. Langsung saja ke alat peraga bidang miring. Ini sudah saya buat. Alat dan bahannya itu kardus, lakban, dan gunting. Ada juga HVS. Mari pertama-tama kita akan menempel HVS-nya. Sudah selesai, kita tinggal memperagakan benda yang akan menggelinding di bidang miring. Jadi sekian dari Baiklah, saya Putri Maharani Bustan akan menjelaskan tentang roda berporos. Nah, di sini saya sudah ada alat peraga yaitu mainan-mainan sepeda. Nah, di mainan ini kita bisa melihat ada roda pada sepeda ini, bukan? Nah, fungsi dari roda berporos yaitu membantu pekerjaan kita dalam mengendalikan sesuatu, entahkah itu barang atau benda yang lebih besar lagi seperti ban mobil atau ban motor, sepeda, dan lain-lain. Nah, karena ini hanya sebuah duplikat yang mencontohkan saja, jadi kenapa roda berporos itu sangat penting di kehidupan manusia. Contohnya sepeda ini hanya duplikat ya, tapi tanpa roda berporos sepeda ini tidak akan bergerak seperti benda aslinya. Jadi inilah fungsi dari roda berporos, yaitu menjalankan
menjadikan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah. Jadi, kesimpulan dari pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Dalam artian, pekerjaan yang berat akan lebih mudah dengan adanya pesawat sederhana. Dapat dilihat dari contoh bahwa pesawat sederhana dapat meringankan pekerjaan manusia sehari-hari. Contoh pada tuas, yaitu alat peraga dari Wahyuni, ada gunting, pemotong kuku, dan juga hektar. Dengan menggunakan pesawat sederhana jenis tuas, beban kerja terasa lebih ringan. Lalu contoh pada katrol dapat memudahkan kita menimba air di sumur. Adapun contoh dari bidang miring, yaitu alat peraga dari Andini, dapat memudahkan kita untuk memindahkan barang dari tempat yang kita rasa sulit kalau harus mengangkatnya. Kemudian terakhir, contoh pada roda berporos yang terdapat pada mainan anak-anak seperti mobil-mobilan. Sekian dari kesimpulan kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih.